Halo. Baik, selamat siang Mas Ya, Teuku, Pak Teuku. Mungkin kita langsung mulai aja karena webinarnya juga sudah start. Baik, kita langsung mulai saja. Halo, selamat siang Sobat Genvest. Selamat datang kembali di kelas pasti, kelas paham investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Saya Selin yang hari ini akan menggantikan Bapak Ivan Yudani menjadi pembicara di topik kita hari ini, yaitu reksadana solusi investasi untuk masa depan. Seperti Sobat Genvest ketahui, hari ini saya juga akan didampingi oleh salah satu mitra manajer investasi iTrade Fund, yaitu Afris Asset Management, yang diwakili oleh Bapak Teuku Rusdi Khairi selaku Fund Manager. Halo Pak Teuku, apa kabar? halo, Alhamdulillah selamat siang Pak, Bu Selin ya. Iya, Alhamdulillah saya baik di sini. Salam kenal Bu Selin. salam kenal juga Pak Teuku, sehat terus ya Pak. Nah, Sobat Genfast, di akhir acara nanti, kita juga akan bagi-bagi merchandise menarik nih, persembahan dari Average Asset Management untuk 3 orang penanya yang beruntung. Jadi, ikuti terus sesi kelas pasti hari ini sampai dengan selesai nanti, siapa tahu kamu yang beruntung. Baik, tanpa kita buang waktu lagi, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Bapak Teuku, izinkan saya untuk memperkenalkan iTrade Fund ke Sobat Genfast terlebih dahulu. Baik, saya akan izinkan saya untuk share screen. Nah, baik. Lalu apa sih iTrade Fund itu? Nah, iTrade Fund itu merupakan platform untuk jual beli reksadana. Jadi, Sobat Genvest bisa investasi reksadana melalui iTrade Fund. iTrade Fund kini telah hadir persembahan dari CGS International Sekuritas Indonesia, di mana Sobat Genvest dapat langsung kunjungi ke website itradefund.cgsi.co.id. Di mana saat ini yang sudah tersedia di platform iTrade Fund itu sudah ada 8 manajer investasi di mana produk yang tersedia saat ini sudah banyak, di mana terdiri dari lebih dari 20 produk reksadana. Salah satunya adalah Average Asset Management. Lalu kenapa sih kita harus berinvestasi reksadana melalui iTrade Fund? iTrade Fund itu untuk aksesnya 24 jam, di mana nanti untuk satu akun itu bisa semua produk atau single sign-on. Lalu untuk produknya juga beragam dari beberapa manajer investasi ternama, dan juga untuk start dari investasi reksadananya hanya dari Rp10 saja, Rp10.000 saja. Dan untuk iTrade Fund ini juga menawarkan beberapa promo dan juga hadiah menarik persembahan dari manajer investasi yang sudah bekerja sama dengan iTrade Fund. Dan berikut adalah 8 manajer investasi yang sudah bekerja sama dengan iTrade Fund, yaitu ada Henan, ada Philip Asset Management, ada Kisi Asset Management, ada Ciptadana Asset Management, ada Afris Asset Management, Trimegah Asset Management, Insight, dan juga Star Asset Management. Dan kita langsung masuk saja. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Afris Asset Management, kita juga memperkenalkan untuk promo yang kita tawarkan dengan nasabah, yaitu kita ada promo Merdeka, di mana kita memberikan cashback sebesar Rp79.000 untuk setiap pembelian pertama Sobat Genvest dengan minimum subscription yaitu Rp100.000. Jadi tunggu apa lagi? Kita langsung mulai aja untuk sesi dari Pak Tauku dari Average Asset Management. Ya, Silakan Pak.
Ya, terima kasih Bu Selin. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat share screen saya? Belum, Pak. Belum ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, sebelumnya ya, kita perkenalan dulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Teguh Rusdi Khairi, biasa dipanggil Teguh. Saya sekarang menjabat sebagai fund manager di perusahaan Afris Asset Management. Afris Asset Management itu apa? Afris Asset Management itu adalah salah satu perusahaan aset manajemen di Indonesia. Kita adalah bagian dari grup selain bergerak di jasa pengelolaan aset. Afris juga punya beberapa lini bisnis ya. Kita juga punya Afris Life Insurance yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Afris juga punya Afris General Insurance, kita punya bisnis di lini general asuransi general, dan kita juga punya DPLK ya, dan kebetulan saya di aset manajemennya, perusahaan aset manajemen. Sekarang perusahaan Afris Asset Management kita mengelola banyak reksadana ya, ada 30 lebih reksadana kita kelola dengan AUM kita saat ini ada lebih daripada 3 triliun ya, dengan berbagai aset kelas aset ya, dari fixed income, dari equity, pasar uang terproteksi, semua lengkap yang kita tawarkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal apa yang namanya reksadana. Jadi judul kita adalah reksadana solusi investasi masa kini ya. Intermezzo dulu nih. Kenapa kita mesti investasi ya? Ini kalau teman-teman lihat di sini ada gambar orangnya, ini agak radikal ya, orangnya kayak gaji ini dipukuli. Gaji kita kadang banyak pengeluaran karena banyak tergerus gaji kita oleh credit card, oleh kredivo, oleh angsuran, banyak angsuran, ada dari Shopee Paylater, credit card dan kredivo dan sebagainya ya. Jadi gaji kita tidak banyak tersisa untuk investasi karena terlalu banyak cicilan-cicilan. Kalau kata orang, financial success sebenarnya itu adalah soft skill, bukan hard skill ya. Yang terpenting kalau kata Morgan Housel itu penulis buku dari Psychology of Money, how you behave is more important than what you know. Mengetahui banyak hal itu penting, tapi yang lebih penting adalah behavior kita ya. Karena untuk mencapai kesuksesan keuangan itu 20%-nya itu adalah behavior ya. 20%-nya itu knowledge, 80%-nya adalah behavior ya. Jadi kita berharap saat ini kita memberikan knowledge, tapi yang paling pasti adalah action dari teman-teman semuanya itu seperti apa. Ini ya, termezo. Kenapa kita harus investasi ya? Karena perjalanan hidup itu panjang. Masa depan itu panjang gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu grafis bagus ya. Di X-nya itu ada umur kita ya. Umur 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, sampai 71 tahun. Sedangkan di Y-nya ada kualitas hidup ya. Apa yang kita cari dari hidup, planningnya bagaimana sampai kita mencapai titik tertinggi ya, dari bagian itu the good life-nya. Kalau teman-teman sekarang di umur 18-25 berarti baru lulus kuliah atau mulai bekerja ya, saat ini Anda sudah mulai mungkin menyiapkan budget bagaimana lifestyle-nya mungkin baru terbentuk.
Kalau Anda di umur 26-25 mungkin sekarang life stage-nya Anda itu ada di mungkin sudah mulai berkeluarga ya, ada yang mulai menyiapkan beli rumah, bangun karir ataupun usaha gitu, dan sudah saatnya juga Anda menyiapkan investasi ya untuk memproteksi pendapatan Anda. Dan kalau yang sudah berkeluarga mungkin di umur 26-35 sudah punya anak ya, anaknya masih kecil-kecil, dan itu juga perlu dipikirkan bagaimana pendidikan anak. Dan di sini planningnya, saving untuk pendidikan anak gitu ya. Income planning juga penting gitu ya. Sumber pendapatan nantinya akan seperti apa gitu ya. Kalau Anda berkeluarga mungkin suami istri bagaimana pembagian pendapatannya, pembagian pengeluarannya. Kalau yang dua-duanya bekerja ya, sumber pendapatannya dari mana? Mungkin ada yang bekerja sebagai karyawan, ada juga yang mempunyai usaha lain gitu ya. Source of income-nya dipikirkan. Kemudian Anda juga seharusnya pada umur 26-25 Anda juga sudah memikirkan yang namanya healthcare, asuransi. Karena setiap orang pasti akan mengalami sakit gitu ya. Kalau sakit bagaimana biayanya gitu ya. Long term care ini adalah ketika Anda itu nanti tua gitu ya, kemungkinan akan banyak, wajar lah ya, orang yang semakin tua itu penyakit semakin banyak. Mungkin ada banyak penyakit kronis ya. Sekarang di Indo itu lagi banyak itu yang mengidap penyakit diabetes ya. Diabetes itu kalau udah kena biayanya itu luar biasa. Kadang bisa menguras semua kekayaan kita ya. Kalau ada aset, kadang yang saya kenal itu ada yang sampai harus menjual dia punya rumah dan segala macam ya. Long term care itu juga perlu dipersiapkan ya. Dan pastinya pensiun juga harus Anda persiapkan, karena kalau sudah Anda, biasanya orang pensiun 56, 70 ya, sudah pensiun pada umur ini Anda kan tidak punya lagi seperti karena kalau sudah pensiun di umur 56, 70 kita kan nggak punya sumber pendapatan lain ya, karena kita sudah tidak lagi bekerja. Makanya ketika kita produktif lah, kita bekerja, kita menyiapkan pensiun kita. Saya lagi mencari pointer. Nah ini ya, jadi ketika pensiun di umur ini kita seharusnya sudah mempersiapkan masa pensiun kita ya, sumber pendapatan kita, kehidupan sehari-hari itu dari mana ketika kita pensiun, karena kita tidak lagi produktif, tidak lagi bekerja. Pada umur 71 ini sudah well transfer. Kalau kita punya kekayaan, di sinilah kita akan mentransfer kekayaan kita kepada anak-anak cucu kita. Jadi kenapa kita perlu berinvestasi, karena perjalanan hidup kita itu panjang. Dan masa depan itu kadang menawarkan, memberikan kita kompleksitas keuangan gitu ya, yang kita tidak tahu apa kompleksitas itu. Makanya kita perlu berinvestasi. Next, investing requires knowledge ya. Investasi itu membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Karena investasi itu selalu ada return, ada risk ya. Sama seperti bisnis, ada keuntungan dan ada risiko juga dalam berbisnis ya. Risiko dalam investasi itu banyak ya. Saya hanya cantumkan 3 aja yang umum, yaitu market risk. Ya, market risk ini adalah risiko kadang penurunan harga pasar ya. Kadang harga saham itu turun. Itu yang nggak bisa dihindari ya. Yang kedua itu ada liquidity risk. Liquidity risk ini adalah risiko likuiditas. Misalkan kalau Anda berinvestasi rumah gitu ya, resiko utama rumah itu sebenarnya di liquidity risk. Kalau Anda butuh uang hari ini, belum tentu Anda bisa menjual rumah itu saat ini juga, kan ada liquidity risk di situ. Atau resiko tidak bisa dicairkan secara cepat gitu ya. Terus seperti contoh yang paling umum itu adalah rumah. Rumah itu nggak ada likuiditas, risiko likuiditas. Apalagi kalau teman-teman lihat sekarang di Jakarta itu, saya banyak melihat orang banyak menjual rumah. Sudah beberapa bulan rumahnya nggak kejual. Nah, itu adalah salah satu resiko kita punya rumah. Kalau saat kita butuh nggak bisa cepat dijual gitu ya. Karena kadang ada bisa cepat jual, tetapi
orang meminta dengan harga yang di bawah harga pasar gitu ya, itu volatilitas risk. Dan yang paling penting, tidak kalah penting adalah legal risk, resiko legalitas. Resiko legalitas ini apakah investasi itu legal secara hukum apa tidak, gitu ya. Karena biasanya kalau orang yang tidak mengetahui legal risk ini akhirnya terjebak pada investasi bodong. Ya. Sekarang kita tahu banyak terjadi di Indonesia ya. Nah, ini contoh ketika kita abai pada resiko, terutama orang yang abai kepada resiko legal risk ya. Contohnya ini sebenarnya yang namanya investasi bodong itu dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap ada gitu ya. Contohnya dalam 10 tahun terakhir itu ada Pandawa Group ya. Ada yang satu company menawarkan bagi hasil 10-15% per bulan. Ini sudah nggak make sense kalau 10-15% per bulan, nggak make sense. Ya, ini ada legal risk. Yang terbaru, paling terbaru dulu itu ada yang namanya kasus binomo ya, crazy rich, kasus investasi bodong ya, yang rugi triliunan juga. Dan ternyata ini tahun 2020 sebenarnya 2020-an binomo, tapi ternyata sekarang itu masih ada terjadi lagi nih 2024 ya. Ada 4 korban kasus penipuan mahasiswa kedokteran Makassar modus binomo. Padahal dulu sudah dibilang sama OJK bahwa binomo itu terlarang ya, tidak punya legalitas di Indonesia, tapi tetap orang itu tetap aja masih bisa terjebak gitu ya. Berarti orang abai terhadap resiko legalitas ya. Yang kemudian yang tidak kalah trendingnya sekarang ada banyak kasus-kasus judi online ya. Judi online kan juga ada legal risk ya, tidak legal di Indonesia. Kadang ada sebagian itu yang menang tapi tidak bisa dicairkan hasil hasil menang dari gambling itu, banyak terjadi karena nggak legal di Indonesia. Inilah yang terjadi ketika kita abai pada resiko-resiko yang ada ya. Kemudian apa itu reksadana gitu ya. Reksadana definisi sekilas ya, sejarah reksadana. Reksadana ini secara legalitasnya sangat kuat di Indonesia ya. Berdasarkan undang-undang tahun 1995 ya, sudah ada undang-undangnya sejak 95. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Nah, di sini Africa Asset Management sebagai manajer investasi. Ya. Jadi reksadana secara singkat adalah satu rekening ya, kayak rekening bank, tapi dalam isi rekening itu adalah aset-aset investasi, ya, di mana teman-teman di sini dari investor bisa memasukkan uangnya ke rekening tersebut dari berbentuk uang, kemudian uang itu akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi, kemana dikelolanya? Bisa ke berbagai instrumen ya, bisa ke pasar uang, obligasi ataupun ke saham. Nanti kita akan lihat satu persatu. Timeline reksadana ya. Di sini sebenarnya reksadana itu sudah ada sejak abad 18 ya. Jadi 1774, tahun 1774 ini pertama kali diperkenalkan oleh di Belanda gitu ya, zaman-zaman Fibonacci ya. Kemudian di awal abad ke-18, 1868 baru dari Belanda menyebar ke Inggris, ke Scotland ya, dalam bentuk unit investment trust. Kemudian awal abad ke-19 ini 1924 baru dia masuk ke reksadana, baru masuk ke AS, Amerika Serikat. Ya. Kemudian 1930 di Amerika Serikat mulai dibentuk sudah mulai dibentuk undang-undang untuk meregulasi reksadana, pasar reksadana. Jadi di Amerika sudah, di Eropa dan di negara-negara maju sudah sangat awal ya mengenal namanya reksadana. Di Indonesia baru dikenal itu pertama diperkenalkan itu tahun 1976 ya, awal-awal. Kemudian baru dibuatkan regulasinya di 1995 ya. Jadi sudah berapa tahun ini. Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 2021 dulu pasar reksadana itu diawasi oleh Bapepam LK ya. Bapepam LK. Kemudian tahun 2009 Bapepam itu wewenangnya itu dikasih ke OJK gitu ya. OJK dibentuk jadi menggantikan Bapepam, OJK menggantikan Bapepam. Dan kemudian sekarang
tahun 2012 OJK itu sudah banyak memperkenalkan peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk meregulasi industri reksadana atau industri keuangan. Kemudian 2013 kalau teman-teman ingat baru muncullah platform-platform digital ya, sehingga membuat industri reksadana ini semakin masif, semakin trending, terutama bagi generasi-generasi milenial saat ini ya. Karena semakin mudah untuk berinvestasi reksadana, ya. Dalam hitungan menit Anda sudah bisa berinvestasi reksadana. Dulu sebelum platform digital, untuk berinvestasi reksadana orang harus ke bank dulu, kadang harus ke NI-nya gitu ya, buat form segala macam. Sekarang sudah sangat mudah untuk investasi. Jadi itu sekilas terkait reksadana. Nah, apa itu reksadana? Ini adalah jenis-jenis reksadana yang ada gitu ya. Seperti saya katakan, reksadana itu ada yang namanya, ini adalah kalau teman-teman lihat ini adalah sumbu resiko return ya. Jadi jenis investasi reksadana itu, jenis-jenisnya itu akan berbanding lurus dengan resikonya. Semakin tinggi resiko, ekspektasi return juga semakin besar gitu ya. Pada umumnya reksadana itu ada 5 jenisnya. Yang pertama itu ada pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah isinya apa? Isinya adalah time deposit biasanya, ataupun obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Itu namanya reksadana pasar uang. Yang kedua ada namanya reksadana terproteksi. Ini close end ya, dan dibuka hanya boleh masuk ketika ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Reksadana terproteksi. Teman-teman baru boleh beli reksadana terproteksi kalau dibuka oleh MI. Jadi setelah pada tanggal-tanggal tertentu udah nggak bisa gitu ya. Ini reksadana terproteksi. Yang kedua biasanya isinya ini adalah obligasi gitu ya, ada obligasi korporasi dan segala macam. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini isinya apa? Isinya adalah obligasi, ya. Obligasi atau surat utang. Bisa surat utang yang dikeluarkan oleh negara, ataupun surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, korporasi. Jadi bisa corporate bonds ataupun bisa government bonds. Kalau obligasi bahasa Inggrisnya bonds ya. Bisa kalau obligasi negara biasanya di Indonesia disebut dengan SUN ataupun SBN ya, surat utang negara. Kalau obligasi korporasi biasanya dikeluarkan oleh korporasi gitu ya. Bisa campuran ini adalah campuran antara pendapatan tetap dan saham gitu ya. Biasanya 50-50 ya. 50-50, 50%-nya obligasi, 50%-nya saham ya, ataupun di bawah itu gitu ya. Biasanya campuran seperti itu. Dan yang terakhir itu ada reksadana saham gitu ya. Reksadana saham yang hierarki paling tinggi ya kalau dalam jenis reksadana. Ekspektasi return-nya lebih tinggi, dan resikonya juga tinggi juga gitu ya. Bagaimana jumlah AUM reksadana di Indonesia? Ini adalah saya ambil melalui Infovesta ya, per Juli 2024. Ini adalah AUM-nya. Jadi AUM itu adalah nilai kelolaan ya, ada pendapatan tetap, terproteksi, saham, pasar uang, campuran lain-lain. Lain-lain di sini adalah reksadana ETF, diri, dan indeks fund. Saat ini memang reksadana yang paling besar AUM-nya, nilai kelolaannya adalah pendapatan tetapnya. Ada 142 triliun. Ini triliun. Jumlah reksadana yang ada itu ada ratusan ya untuk pendapatan tetap. Terproteksi juga lumayan cukup gede ya, ada 101 triliun. Biasanya yang beli terproteksi ada bank-bank, ada institusi gitu ya. Retail juga banyak sih yang masuk. Ini kemudian saham itu ada 83 triliun. Jumlah reksadana saham juga sangat banyak ya. Ada 200 lebih kalau nggak salah reksadana saham yang ada di Indonesia saat ini ya. Pasar uang secara AUM juga gede ya. Ada 80 triliun. Jumlah reksadana juga sangat besar ya. Ada ratusan reksadana yang ada di pasar uang. Campuran tidak secara AUM lebih sedikit ya. Ada 29 triliun. Jumlah reksadana campuran juga lumayan banyak di Indonesia, teman-teman bisa lihat. Ini lain-lain, ini ada 44 triliun ya. Ini termasuk yang saya sebutkan ini indeks fund gitu ya.
Jadi jumlah AUM nilai keluaran reksadana itu cukup besar ya, dan terus berkembang setiap tahunnya. Dan kenapa sih kita mesti berinvestasi langsung di reksadana? Jawabannya sederhana, karena reksadana itu mudah, karena reksadana itu aman, dan menguntungkan dibandingkan kita menaruh uang di time deposit ya, ataupun di bank yang nggak akan berkembang gitu ya. Jadi 3 ini. Dan kalau kita bandingkan dengan investasi langsung juga lebih mudah itu reksadana. Contoh perbandingannya, kenapa orang tidak berinvestasi langsung? Pertama karena orang untuk berinvestasi langsung mungkin di saham gitu ya, Anda harus punya pengetahuan, dan kebanyakan orang tidak punya keterbatasan pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan tetapi waktu, karena ketika Anda berinvestasi, memutuskan untuk berinvestasi di saham gitu ya, contoh langsung gitu, ya Anda harus siap untuk meluangkan waktu untuk menganalisa saham itu bagus apa enggak, keuangannya seperti apa, ya seperti itu. Ada keterbatasan waktu dan pengetahuan. Kalau di investasi di reksadana itu dikelola oleh MI. Kalau MI kan sudah spesialis, kerjaannya sehari-hari adalah melihat pasar gitu ya, menganalisa pasar saham, pasar keuangan di Indonesia. Jadi waktunya memang dedicated untuk melihat itu gitu ya. Yang kedua ada keterbatasan informasi. Dan informasi di pasar keuangan itu sangat penting gitu ya. Kadang investor retail tidak punya akses untuk informasi gitu ya. Kalau di MI itu punya banyak akses di informasi. Kadang MI itu kita bisa set visit ke company-nya gitu ya, bisa langsung bertanya ke direkturnya. Kadang banyak dapatkan riset-riset, ide-ide dari broker dan segala macam gitu. Jadi akses informasi di MI itu luas. Yang ketiga, kalau kita investasi langsung ada keterbatasan dana gitu ya. Kalau di reksadana investasi minimumnya sangat terjangkau. Kalau Anda beli obligasi, langsung beli obligasi gitu ya. Obligasi itu minimum belinya itu kalau seingat saya itu 1 miliar gitu ya. Kalau di reksadana, kalau Anda beli reksadana pendapatan tetap ya 10.000 sudah bisa gitu ya. Jadi lebih terjangkau lah investasinya kalau melihat reksadana. Yang keempat, prosedurnya rumit kalau gitu ya, karena Anda harus buat isi form lah, NPWP segala macam gitu ya. Kalau di investasi reksadana lebih praktis dan lebih mudah kalau sekarang ya. Dulu investasi reksadana juga rumit karena Anda harus ke bank, ke MI dan segala macam, isi ini isi itu. Sekarang kan sudah gampang gitu. Yang kelima, investasi langsung Anda resiko Anda itu akan terkonsentrasi gitu ya. Kalau Anda beli 1 miliar obligasi gitu, misalkan obligasi company A, jadi Anda terkonsentrasi hanya di company A itu resikonya. Kalau si company A ini misalkan gagal bayar segala macam ya hilang semua duit Anda. Kalau di reksadana resiko kita diversifikasi. Kadang kita maksimum pendapatan satu emiten gitu, maksimum cuma 10%. Jadi memang diwajibkan secara undang-undang untuk mendiversifikasi risiko. Jadi ketika ada problem di satu company, kita nggak langsung habis gitu, nggak langsung kena gitu portofolio. Jadi ada diversifikasi risiko gitu ya. Nah, jadi ini adalah kenapa mesti investasi di reksadana. Jadi reksadana bisa saya katakan adalah salah satu instrumen paling mudah, apalagi buat orang yang baru mengenal dunia investasi. Itu sangat dianjurkan untuk masuk ke reksadana gitu ya. Kemudian terus investasi di reksadana apa gitu ya. Tadi sudah kita bahas reksadana itu banyak ya. Jenis reksadana itu banyak dan jumlah reksadana itu banyak, ada ratusan gitu ya. Jenis reksadana kan ada 5 tadi, ada pasar uang, ada terproteksi, ada pasar saham gitu ya. Ada reksadana pendapatan tetap, dan campuran. Nah, yang cocok bagi saya itu apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang gitu ya. Sebenarnya memilih investasi itu
harus sesuai dengan profil risiko kita sendiri gitu ya. Dan biasanya profil risiko itu setiap orang itu unik gitu ya. Cara mudah untuk melihat profil risiko orang ya dari life stage-nya gitu ya. Misalkan ada orang yang baru early career gitu, itu umur 25 gitu ya, atau 20-25an lah early career ya, ada yang baru berkarir gitu. Biasanya orang-orang anak muda ini yang early career itu punya risk appetite-nya itu tinggi gitu ya, high. Karena kenapa high? Karena kalau dia investasi di saham, reksadana pasar saham dan pasar lagi resesi gitu ya, misalkan seperti pandemi saat itu, dia masih punya waktu untuk mengembalikan dia punya modal gitu. Seperti kita tahu di waktu pandemi itu pasar saham sempat anjlok, tetapi setelah pasca pandemi pasar saham kembali bergairah dan IHSG seperti kita tahu mulai bangkit gitu ya. Jadi anak-anak muda ini punya waktu dan masih produktif. Jadi risk appetite-nya ini tinggi. Ya. Jadi punya equity exposure-nya tinggi. Saya bisa katakan mereka masih sanggup lah untuk berinvestasi 80% asetnya di saham. Debt exposure-nya low to medium. Gitu ya. Cash exposure-nya juga rendah. Cash exposure rendah berarti karena mereka nggak perlu banyak cash lah ya, nggak punya banyak tanggungan segala macam. Kadang orang-orang di karir itu kan kadang belum berkeluarga gitu ya. Jadi kebutuhan keuangannya itu nggak besar. Gitu. Ini cocok bagi orang anak muda ini untuk masuk ke reksadana pasar saham. Gitu ya. Berbeda dengan orang middle age. Ya, middle age ini yang sudah berkeluarga gitu ya, umur 35-an lah ya. Ini biasanya tanggungannya banyak gitu ya. Risk appetite-nya bisa dibilang medium. Risk appetite medium ini cocok untuk reksadana pendapatan tetap gitu ya. Risk profile-nya medium, jadi equity exposure-nya exposure di pasar saham bisa saya katakan ya 50 ya, 50 ya, low medium. Dan exposure-nya yang ke obligasi bisa lebih banyak, harusnya harus exposure ke obligasi lebih banyak ya. Jadi di segmen ini, segmen middle age dan pre-retirement itu lebih cocok untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, kalau segmen ketiga yaitu retirement, orang yang sudah pensiun, pastinya lebih cocok ke pasar uang ya. Pasar uang karena sudah pensiun, kita tidak menginginkan aset dia itu tergerus nanti ya, ketika ada misalkan ada kejadian pasar yang tidak kita inginkan. Jadi retirement cocok untuk pasar uang. Jadi ini sangat penting menurut saya. Nah, saat ini di Afis kita ada dua reksadana yang lagi trending di Afis sebenarnya, yaitu Afis Emerald Stable Fund. Ini adalah reksadana pendapatan tetap ya, pendapatan tetap yang baru kita tawarkan, itu kita launching Januari 2024 ya. Ini teman-teman kalau lihat, jadi kebijakan total AUM saat ini ada 61 miliar. Kebijakan investasi kita 80-100% di pendapatan tetap dan selebihnya di pasar uang ya. Cocok untuk siapa fund ini? Menurut kami ini cocok untuk sebagai tabungan pensiun kita, kemudian tabungan pendidikan anak dan diversifikasi aset ya. Dari sisi return bagaimana? Dari sisi return menurut kami sangat oke ya. Year to date ketika per 29 Januari ya. Jadi sebenarnya belum sampai 1 tahun ya ini. Fund sudah mencapai hasil investasi sekitar 3,3%-an ya, 3,4% year to date ini kinerjanya. Jadi kalau kita setahunkan gitu ya, bisa ini 6 bulan sekitar 327 ya. Jadi kalau kita setahunkan sekitar 7% lah per tahun gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tolak ukur lebih tinggi ya. Jadi target kita return Emerald Stable Fund sekitar 7% per tahun ya. Dari sisi pergerakan NAB sangat oke ya. Kalau kita teman-teman lihat di sini NAB-nya seperti pasar uang yang terus melonjak gitu ya. Jadi makanya oleh karena itu saya katakan fund ini cocok lah untuk tabungan pensiun Anda, tabungan pendidikan Anda, ataupun diversifikasi risiko karena volatilitas fund ini sangat minim gitu ya.
Kemudian fund kedua kita yang lagi trending itu adalah Afris Adakas Mutiara. Ini adalah jenis pasar uang ya. Jadi cocok buat siapa? Afris Adakas Mutiara ini cocok buat jangka pendek ya. Kalau teman-teman punya cash di bank gitu ya, yang nggak dipakai gitu selama 5 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, menurut saya lebih baik taruh di reksadana ya. Reksadana Afris Adakas Mutiara sangat cocok lah. Karena apa? Karena dari sisi return yang ditawarkan juga di atas deposito ya, deposito bank. Kalau teman-teman lihat di sini returnnya 1 tahun sudah 5% ya. 1 tahun ini net ya. Kalau teman-teman ke bank ditawarkan bunga misalkan 6% itu belum termasuk pajak gitu ya. Pajaknya 80%, 20% pajak kalau deposito. Ini belum net. Ini sudah net 5%. Sudah net pajak, net fee dan segala macam ya. AUM-nya bagaimana? AUM-nya juga cukup besar. Afris Adakas Mutiara ini kita punya AUM sekitar 165 miliar ya. Fund ini sudah kita launching sejak 2017 ya, sudah lama, lumayan lama. Itu, dan dari sisi pergerakan NAB-nya kalau teman-teman lihat ini sangat bergerak terus ya. Ini ada NAB-nya bergerak terus, jarang, tidak volatile ya, tidak volatile. Jadi memang cocok untuk jangka pendek ya. Itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa building wealth itu adalah 20% knowledge, 80% behavior. Yang terpenting adalah ketika kita mengakumulasi kekayaan itu adalah behavior kita ya, lifestyle kita, disiplin kita terhadap budget dan segala macam. Itu yang paling penting. 20%-nya hanya math dan knowledge. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Selin, saya kembalikan lagi ke Bu Selin. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh untuk ilmunya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih Pak, saya mau tanya dulu nih untuk Pak Teguh mengenai produk yang tadi dipresentasikan. Itu sangat-sangat menarik ya Pak. Jadi kalau misalnya untuk beli reksadana ini berarti lebih baik secara dollar cost averaging atau lump sum Pak? Di mute sepertinya. Halo, sorry mute. Ya. Ya. Masalah strategi itu bisa sendiri-sendiri ya. Kalau dari sisi kinerja sih sebenarnya Emerald Stable Fund itu tidak, sebenarnya kalau dollar cost averaging kan cocok ketika ada penurunan harga gitu ya, harga turun kita beli. Sedangkan Afris Emerald Stable Fund itu penurunan harganya sangat jarang, sangat jarang gitu penurunan harganya. Teman-teman bisa lihat dari sisi grafis kalau teman lihat. Ya, contohnya Afris Emerald Stable Fund. Dollar cost averaging sebenarnya menguntungkan ketika strategi itu menguntungkan ketika misalkan harganya itu turun, ya. Turun misalnya dari sini kemudian turun, kita dapat unit lebih besar ketika dia turun gitu ya. Sedangkan Afris Emerald Stable Fund ini terus naik. Jadi strategi dollar cost averaging nggak cocok lah kalau menurut saya di fund berbasis pendapatan tetap. Dollar cost averaging itu cocok buat pasar saham. Karena kalau teman-teman lihat pasar saham dia ada volatilitas. Kadang NAB-nya naik turun. Jadi ketika turun dia bisa dapat unit lebih besar, ya, unit lebih banyak. Naik turun nih. Kalau pendapatan tetap dan pasar uang itu lebih cocok memang lump sum. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, untuk mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan nih Pak, kenapa sih Sobat Genvest tuh harus memilih produk Afris Emerald Stable Fund ini Pak? Cocok sebenarnya kalau menurut saya lebih ke tujuannya ya. Kalau menurut saya Afris Emerald Stable Fund ini cocok karena yang pertama harganya itu stabil, ya. Anda tidak ada resiko penurunan harga itu sangat minim.
Kalau teman-teman lihat secara historis, ini harganya itu naik terus ya. Pertama itu, harganya stabil. Ya. Kalau Anda investasi sekarang 1 juta, dan Anda diamkan uang itu selama 1 tahun, bisa saya katakan akan naik, tidak ada terekspos dengan harga, gitu. Karena dari secara historis menunjukkan bahwa harganya stabil. Returnnya, yang kedua, karena returnnya atraktif. Returnnya atraktif, seberapa atraktif? Ya pastinya lebih tinggi daripada deposito. Deposito sekarang berapa sih? 5%, 6% gitu ya. Sedangkan Average Emerald Stable Fund ini kita menawarkan sekitar, target kita returnnya sekitar 7%-an ya secara historis. Ini kalau kita setahun kan sekitar 6,5-7% net, dan itu kan lebih tinggi daripada deposito gitu ya. Makanya di sini kita katakan bahwa Average Emerald Stable Fund ini cocok buat tabungan pensiun kita gitu ya, ataupun tabungan pendidikan anak, itu cukup cocok gitu ya. Misalkan buat pendidikan anak kan sekarang harga kuliah gitu ya, biaya kuliah kan sekarang setiap tahun itu naik gitu ya, naik berapa, 5%, 6% kan per tahunnya. Kalau ada reksadana yang bisa menawarkan return di atas itu, ataupun at least setara dengan itu sangat cocok untuk tabungan pendidikan kita, itu tabungan pendidikan anak. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tuku untuk penjelasannya. Sangat-sangat jelas. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Kalau dilihat dari kolom Q&A nih Pak, sudah ada beberapa Sobat Genvest yang bertanya nih Pak. Jadi langsung aja mungkin kita baca untuk yang pertanyaan pertama. Itu datang dari Bapak Aldri. Jika ada efek obligasi atau sukuk pada portfolio Average Emerald Stable Fund mengalami downgrade rating di bawah standar investment grade, bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh fund manager pada efek tersebut? Oh iya, ada pertanyaan menarik ya. Biasanya yang pertama dari Pak Aldrik ya, terima kasih sebelumnya Pak Aldrik atas pertanyaannya. Biasanya kita akan jual ya, obligasinya. Biasanya kita juga punya di internal, kita punya tim kredit yang fokus untuk melihat kredit metrik dari setiap emiten-emiten yang ada biasanya. Kalau ada ketika ada rilis keuangan, kalau ada pemburukan dari kinerja perusahaannya, biasanya kita akan lebih cepat menjual itu obligasi gitu. Biasanya kita akan menjual di pasar obligasinya. Jadi seperti itu ya Pak. Karena biasanya di Average Emerald Stable Fund ini kita minimum so far di single A gitu ya. Jadi ketika di bawah single A kita udah nggak bisa, harus jual itu obligasi. Oke, semoga menjawab ya Pak Adri. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Aklan. Kenapa nama produk reksadana di Average sangat unik ya? Seperti reksadana Average ada kas mutiara dan produk emerald. Kenal semuanya nuansanya yang cemerlang ya. Bisa dibantu Ya, Pak. iya benar. Memang ini adalah nama biasanya dari tim marketing kita ya, memberikan nama-nama yang hoki lah. Ada unsur-unsur hokinya, ada unsur-unsur kejayaannya gitu ya, ada unsur-unsur premiumnya gitu ya, untuk marketing yang lebih catchy, hal-hal nama-nama yang mudah diingat sebenarnya oleh pasar gitu, oleh investor. Seperti Emerald ini kan namanya sangat premium gitu ya, Emerald. Ya nama siapa, kayak nama yang saya tahu itu ada BRI Emerald gitu ya. Kas Mutiara juga sebenarnya dari marketing kita yang supaya mudah diingat oleh investor. Saya kira itu Pak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Randy. Saya mau tanya kalau RDPU itu bisa nggak sih returnnya minus atau udah pasti akan naik terus walaupun perlahan? RDPU, reksadana pasar uang ya. Ya. Reksadana pasar uang ini bisa minus. Contoh kita lihat ya, tetapi memang itulah namanya reksadana pasar uang. Seperti kita punya reksadana pasar uang, kita adalah kas mutiara. Minus bisa kalau dia punya obligasi banyak gitu ya, karena pasar uang kan bisa
di time deposito. Kalau time deposito kan nggak bisa minus ya, bisa juga di pasar uang, kadang bisa juga di obligasi gitu ya. Kalau dia punya porsi obligasi yang besar dan harga obligasi itu kadang naik turun seperti saham gitu, tapi naik turunnya nggak terlalu nggak terlalu signifikan biasanya kalau obligasi, sehingga itu kadang in extreme cases itu bisa minus. Tapi kalau minusnya sementara dan dia akan naik lagi. Karena apa? Karena obligasi ketika dia jatuh tempo kan perusahaannya harus membayar sepenuhnya ke investor gitu. Kalau teman-teman lihat di sini kan NAB-nya itu naik terus ya, naik terus. Jadi jarang, bisa tetapi jarang reksadana pasar uang untuk minus. Hanya ketika case-case tertentu aja, ketika pasar sangat volatile. Oke. Semoga menjawab ya Pak Randy. Jadi Dan kalau kita reksadana lihat di pasar. sini ya, returnnya positif semuanya. Oke Pak. Ya, berarti RDPU itu belum tentu dia tidak mungkin dia bisa turun gitu. Terus selalu naik gitu maksudnya. Berarti ada kemungkinan dia akan turun gitu ya Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Aklan lagi nih. Saya lihat di aplikasi yang lain, Everest ada produk di Trimegah. Saya lupa, tapi saya cek di sini tidak ada. Apakah itu produk khusus sama dengan Trimegah? Saya lupa namanya, tapi saya ada solo tehnya kelas. Itu produk apa ya? Ada, iya betul. Oke. Jadi ini produk Solotech ya. Solotech ini produk untuk pendidikan sebenarnya. Pendapatan tetap itu pendidikan dan itu ada kelas-kelasnya. Ini reksadana pendapatan tetap ya. Solotech itu reksadana pendapatan tetap. Ada kelas-kelasnya. Ini mungkin dengan CGS belum ini ya, belum kita on board gitu ya. Ini yang terima ada. Oke. Lalu untuk pertanyaan berikutnya nih, sama dari Pak Aklan, apa bedanya reksadana saham growth fund dengan reksadana IDX30, Pak? Oh iya, kalau reksadana ya di Avis juga kita punya reksadana Avis Growth Fund ya, dan satu lagi IDX. Kalau growth fund itu kan non index fund, bukan index fund ya. Jadi dari sisi pemilihan apa namanya, pemilihan portofolionya itu tidak mengikuti indeks. Kalau indeks fund kan 100% itu bukan 100%, 90% kalau nggak salah secara regulasi itu harus mengikuti indeks yang ada, misalkan indeks IDX 30 berarti harus mengikuti indeks IDX 30. Jadi seperti itu. IDX 30 itu kan ada komposisi sahamnya yang ditentukan oleh IDX gitu ya. Dan kita kalau buat indeks fund, reksadana indeks ya, kalau kita memutuskan untuk buat IDX 30, jadi dia mengikuti IDX pemilihan sahamnya mengikuti IDX 30. Kalau growth fund, pemilihan sahamnya itu mengikuti alokasi aset dari MI-nya. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Dari sisi dari universe-nya aja, dari investment universe-nya yang berbeda. Oke, Pak. Nah, mungkin saya mau tanya lagi nih, Pak. Saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu itu Bank Indonesia kan sudah mengeluarkan SRBI ya, kalau misalnya saya nggak salah. Oh iya, betul. Iya, apakah ada rencana Afris Pak menggunakan SRBI sebagai underlying? Ya betul, ini pertanyaan bagus Bu Selin ya. Kebetulan saat ini SRBI itu adalah di Afris ada Kas Mutiara, ini fund kita, fund pasar uang. Kita sudah membeli SRBI saat ini ya. Cuman di sini belum saya tampilkan karena SRBI itu belum top 5 di kita ya. Kita punya Afris Kas Mutiara ini, kita punya 10% lah di SRBI. Mungkin sekarang 12% di SRBI. Kita sudah berinvestasi di SRBI. Sudah lama ya. Sudah lama berinvestasi di SRBI. Jadi kalau teman-teman yang ingin berinvestasi di SRBI bisa melalui sana juga, yaitu dengan membeli Avis ada Kas Mutiara. Ya. Oke, menarik Pak, menarik. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya untuk informasi mengenai The Fed nih Pak, kalau misalnya The Fed kan rencananya dia akan menurunkan suku bunga ya, atau mungkin sudah. Jadi nanti impact-nya itu ke produk Everest itu apa Pak? Bisa dibantu jelaskan Pak? Ya, betul, impact-nya itu yang sangat berimpact itu adalah produk income memang. Produk Face Emerald Stable Fund, tetapi ini korporasi ya. Tapi yang lebih impact itu adalah produk reksadana pendapatan tetap, khususnya yang underlying-nya adalah obligasi negara. Itu sangat impact, sangat akan terkena impact ya. Obligasi korporasi juga akan terkena impact ya, positif dari kalau The Fed itu menurunkan suku bunga. Ya. Jadi reksadana yang paling kena impact adalah kalau kita lihat jenisnya adalah reksadana berbasis pendapatan tetap ya. Kalau di kita berarti di Avis Emerald Stable Fund itu akan impact-nya positif. Dan kita juga punya Avis Prime Bond Fund, kita punya itu underlying-nya adalah obligasi negara, itu akan punya impact positif juga gitu ya. Yang kedua, pasar uang juga akan impact positif karena kita juga punya obligasi gitu ya. Jadi impact-nya di dua ini. Saham juga kemungkinan juga akan kena impact ya. Kalau kita lihat sekarang kan pasar saham juga sangat rally ya dalam beberapa hari terakhir ya. Karena kenapa? Karena kalau di Fed itu menurunkan suku bunga, artinya borrowing cost itu akan turun. Kalau suku bunga turun berarti biaya perusahaan juga akan ikut turun. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir semua jenis reksadana itu bisa terdampak positif dari penurunan suku bunga. Begitu Bu Sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Toko untuk penjelasannya, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat jelas. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak dari Pak Randy. Berapa jumlah total keseluruhan AUM dari produk yang dikelola oleh Everest? Bisa Ya. dibantu Pak? So far per hari ini kalau nggak salah kita sudah total kelolanya ada sekitar 3,5 T. 3,5 T. Dan jumlah reksadana yang kita kelola itu 30 lebih ya, nggak ada 30 lebih reksadana. Dan berarti paling banyak memang yang paling gede itu ada di fixed income. yang paling besar berarti di fixed income alokasinya ya Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak Randy. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Sorry, untuk Q&A berarti sudah selesai, maksudnya sesi pemenang untuk dari Q&A. Nah, jadi kita akan bacakan untuk 3 penanya beruntung yang terpilih memenangkan merchandise menarik persembahan dari Everest Asset Management. Yang pertama itu dari pemenangnya adalah Pak Aklan, yang kedua adalah Pak Randy, dan yang ketiga adalah Pak Aldri. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Nanti masing-masing akan dihubungi oleh panitia atau tim dari CGSI untuk pengiriman merchandise-nya. Baik, mungkin kita sudah sampai di sesi terakhir untuk kelas pasti hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Teguh untuk waktu dan penjelasannya di kelas pasti hari ini. Sangat-sangat informatif, sangat-sangat komprehensif untuk penjelasan reksadana. Semoga untuk Sobat Genvest langsung saja mulai investasi reksadana Everest Asset Management yang sudah tersedia di iTrade Fund. Jadi langsung saja masuk ke website itradefund.cgsi.co.id. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Teguh dan Sobat Genvest lainnya, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di kelas pasti berikutnya. Selamat siang. Ya, terima kasih.